Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali lagi di video pembelajaran hari ini. Untuk hari ini kita akan mempelajari dengan KD IPA yang 3.1 membandingkan cara perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Sedangkan KD 4.1 menyajikan karya tentang perkembangbiakan tumbuhan. Nah, ikuti pelajaran dengan baik ya. Anak-anak, ikan sangat bermanfaat bagi tubuh. Apabila tubuhmu sehat, kamu dapat mengikuti kegiatan dengan semangat. Nah, sudahkah kamu makan ikan hari ini? Ingat, ikan itu sehat loh anak-anak, bergizi. Dapat membuat kamu pintar, cerdas, dan mengikuti kegiatan dengan baik. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan tentang perkembangbiakan hewan. Ayo ingat kembali pembelajaran kemarin. Cara perkembangbiakan hewan ada berbagai macam, antara lain ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Pada perkembangbiakan hewan secara ovipar, embrio atau calon individu baru tumbuh dan berkembang di dalam telur. Hewan yang berkembang biak secara ovipar meliputi kelompok burung, reptilia, amfibi, dan ikan. Pada perkembangbiakan secara vivipar, calon individu baru tumbuh dan berkembang di dalam rahim induk betina. Hewan yang berkembang biak secara vivipar meliputi kelompok mamalia atau disebut juga dengan hewan menyusui. Nah, bagaimana hewan yang berkembang biak secara ovovivipar? Perhatikan peta pikiran pada halaman berikut. Nah, sekarang Bapak akan jelaskan cara perkembangbiakan hewan satu persatu. Perkembangbiakan hewan. Yang pertama adalah perkembangbiakan secara vivipar. Perkembangbiakan vivipar yaitu perkembangbiakan dengan cara melahirkan. Embrio tumbuh di dalam tubuh rahim induknya. Ini Bapak beri contoh. Salah satu contohnya yaitu sapi. Ini hanya salah satunya, masih banyak lagi yang lainnya. Jadi sapi ini melahirkan. Sudah pernah Bapak jelaskan di pembelajaran sebelumnya. Selanjutnya yaitu perkembangbiakan secara ovipar. Perkembangbiakan dengan cara ovipar yaitu perkembangbiakan dengan cara bertelur. Embrio atau calon individu baru tumbuh di dalam telur. Nah, ini Bapak beri contoh. Ada anak ayam. Anak ayam ini tumbuh di dalam telur. Ini selanjutnya, perkembangbiakan secara ovovivipar. Perkembangbiakan secara ovovivipar yaitu perkembangbiakan dengan cara bertelur kemudian melahirkan. Embrio tumbuh di dalam telur yang disimpan di dalam tubuh induknya. Setelah menetas, individu baru akan dikeluarkan dari tubuh induknya dengan cara melahirkan. Ini contohnya platypus. Dia bertelur dulu di dalam tubuh, kemudian setelah melahirkan dikeluarkan anaknya dari tubuh induknya. Anak-anak, Indonesia memiliki berbagai jenis hewan. Hewan tersebut memberikan bahan makanan yang berlimpah dan manfaat lainnya. Bagaimana kita mensyukurinya? Ingat-ingat loh ya pembelajarannya, itu tadi IPA. Untuk selanjutnya, kompetensi dasar bahasa Indonesia. Untuk KD 3.1 yaitu menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Sedangkan KD 4.1 menyajikan simpulan secara lisan dan tulis dari teks laporan hasil pengamatan atau wawancara yang diperkuat oleh bukti. Nah, selanjutnya kita akan membuat peta pikiran berdasarkan ide pokok laporan. Berdasarkan ide pokok yang ditemukan dalam sebuah laporan atau paragraf, kita dapat membuat peta pikiran. Dengan membuat peta pikiran, kita dapat dengan mudah mempresentasikan atau mengemukakan isi laporan. Langkah-langkah membuat peta pikiran berdasarkan ide pokok laporan adalah sebagai berikut. Diperhatikan. Yang pertama, membaca laporan dengan seksama. Dengan begitu kita harus memahami laporan yang telah kita baca. Yang kedua, mencatat setiap kata kunci yang terdapat dalam laporan. Kata kunci disebut juga dengan kata-kata yang penting. Kemudian setelah kita mencatat kata-kata yang penting atau kata kunci, kita membuat daftar ide pokok setiap paragraf.
Nah, itulah tadi 3 cara untuk membuat peta pikiran. Yang pertama tadi membaca laporan dengan saksama, yang kedua mencatat setiap kata kunci yang terdapat dalam laporan, yang ketiga membuat daftar ide pokok setiap paragraf. Hari ini kamu akan mendengarkan lagi guru membaca teks laporan dan mencatat fakta-faktanya dan ide pokoknya. Simaklah lagi dengan seksama teks yang dibacakan. Nah, Bapak akan membacakan teks laporannya. Didengarkan baik-baik ya. Rusa bawean. Hewan yang mempunyai tanduk tidak hanya kerbau, banteng, dan kambing, tetapi rusa juga merupakan hewan bertanduk. Rusa bawean jantan dewasa mempunyai sepasang tanduk bercabang 3. Tanduk rusa berfungsi untuk melindungi diri dari musuh. Habitat atau tempat hidup asli rusa bawean adalah di Pulau Bawean. Makanan rusa berupa buah, dedaunan, ranting, kulit kayu, dan pucuk-pucuk semak pohon muda. Rusa hidup berkelompok menjadi keluarga dengan rusa betina sebagai pusatnya, sedangkan rusa jantan biasanya berjalan sendiri. Rusa jantan ikut berkelompok jika hendak bermigrasi atau berpindah tempat. Kegiatan hidup rusa bawean terutama berlangsung pada malam hari atau bersifat nokturnal. Hewan bawean beraktivitas mulai pukul 5 sampai 9 malam dan mulai menurunkan aktivitasnya pada pukul 2 dini hari sampai pukul 5 pagi. Pada siang hari, rusa bawean biasanya menghabiskan waktunya untuk beristirahat. Setelah belajar hari ini, tulislah beberapa hal berikut. Hal apa yang paling menarik yang kamu pelajari hari ini? Mengapa demikian? Apakah ada hal yang masih membingungkan? Apa yang akan kamu lakukan terkait hewan sebagai sumber kehidupan? Demikian video pembelajaran Bapak hari ini, semoga bermanfaat. Tugas ini nanti tolong dikerjakan di buku tulisnya ya. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.